Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya keluarga besar Sobat Ngarit Nusantara? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ada yang meminta saya dari Jawa Tengah, Pak Mariono, coba buatkanlah Pak, apa untung ruginya Pak kalau Sobat Ngarit Nusantara itu dijadikan ormas yang resmi yang terdaftar di Kemenkumham. Ruginya dulu, repotnya. Para pendiri harus kumpul menyusun ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya, setelah ADART lengkap, itu apa yang AD-nya, apa ART-nya, terus sistem kerjanya bagaimana. Kemudian repot kedua, kita tentu harus mendaftarkan di Kemenkumham. Kalau nggak salah biayanya hanya 4.500.000. Ini pakai notaris. Nanti notaris itulah yang mendaftar ke Kemenkumham, kan ada aplikasinya. Harus ada pengurus minimal 7. Ini pendiri saja. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, wakil ketua, terserahlah. Misalnya ada pembina, ada pengawas, ada pelindung, ada penasihat. Minimal 7 yang awal daftar. Itu ruginya atau repotnya. Nah, tapi untungnya apa? Program Sobat Ngarit Nusantara jadi jelas, terarah. Tidak seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kan hanya ontran-ontran, hanya hiburan, hanya main-main saja. Coba kalau kita tanya, apa coba kemana arah Sobat Ngarit Nusantara? Karena tidak ada aturan main. Tapi kalau misalnya sudah dibuatkan badan hukum atau berbentuk ormas, satu, arah Sobat Ngarit Nusantara lebih terarah karena ada RT. Visinya apa, misinya apa, program kerjanya bagaimana, yang dari pusat tuh bagaimana, gitu ya, yang daerah bagaimana. Yang kedua tentu struktur kepengurusan lebih terarah. Indonesia, di mana kedudukan pengurusnya biasanya ibu kota, ya, kemudian provinsi seperti apa, kemudian kabupaten, kota. Jadi ada struktur kepengurusan yang jelas. Kemudian yang ketiga, kalau Sobat Ngarit ini ada masalah, ini kepengurusan yang sah yang mendapat SK pusat bisa bertindak cepat. Contoh, dulu ada beberapa baju atau bendera Sobat Ngarit Nusantara dibakar misalnya. Nah, itu bisa bertindak cepat yang berada di situ. Kalau sekarang nggak ada yang bisa bertindak. Kenapa? Karena belum ada yang diberikan mandat berdasarkan SK yang resmi. Kalau sekarang ini kan atas nama apa kita ngadukan? Kenapa? Karena kita juga belum sah. Jadi seluruh anggota Sobat Ngarit di Indonesia yang mungkin 1 juta katanya, ini secara hukum nggak sah. Secara hukum juga apa coba? Apa dasar kita menjadi anggota? Saya misalnya memang pernah beli kaos Sobat Ngarit sampai 18 biji, 2 baju sweater. Apakah saya anggota Sobat Ngarit Nusantara? Ya belum tentu. Kenapa? Nggak ada bukti keanggotaan. Saya ini katanya pembina Sobat Ngarit Nusantara di Batam nih. Ada juga yang lain, ada ketua, sekretaris, anggota. Tapi apakah itu sah? Enggak sah juga. Kenapa? Karena memang belum ada. Jadi kita ini selama belum ada berbadan hukum, ya forum saja. Mirip-mirip apa ya, kayak kita mau demo. Ayo kita demo bareng-bareng tentang BBM, hanya kumpul, hanya itu saja. Semacam forum kongko-kongko, forum ngumpul-ngumpul, itu saja. Kalau Sobat Ngarit Nusantara ini sudah berbadan hukum, kita bisa mencari dana yang sah menurut peraturan dan perundang-undangan berlaku. Pintu kita mencari dana itu pertama dari pusat jelas, ya, dari pemerintah. Ya, dari Kemendagri bisa, koperasi bisa, dinas sosial bisa. Ini domainnya pusat tentunya, Sobat Ngarit tingkat pusat. Kita juga bisa minta dana ke gubernur, berarti kepengurusan provinsi. Kita juga bisa minta dana di kabupaten kota, berarti ini kepengurusannya di kabupaten kota. Dan ingat,
anggota DPR itu juga ada di kabupaten kota, ada anggota DPR itu di provinsi, ada juga di pusat. Itu juga bisa kita minta bantuan. Lalu kemarin dalam Komal-Komal saya pernah ikut ya, katanya, alah duit itu dimakan pengurus saja, kita yang di bawah nih nggak kebagian. Ada istilah dulu KUD, ketua untung duluan. Begini kawan-kawan, kita ini jangan mudah curiga menurut saya. Andaikan katakanlah pengurus pusat korupsi, ini misal kalau kita mau suudon, itu kan yang di pusat, yang di provinsi belum tentu. Kan kita ngajukan dana ini bisa banyak. Contohlah katanya anggaplah Jawa Timur. Sobat Ngarit di Jawa Timur anggaplah yang berada di Kabupaten Ngawi. Nah, yang tingkat di bawah itu bisa minta dana ke pusat, Jakarta, bisa minta dana ke provinsi, Gubernur Jawa Timur, bisa minta dana ke pemerintah Kabupaten Ngawi. Organisasi yang di bawah bisa minta ke atas, tapi yang di atas tidak bisa minta ke bawah. Begini, kalau organisasi katakanlah Sobat Ngarit tingkat pusat, yang tingkat pusat tuh hanya bisa minta ke pusat saja, nggak bisa ke provinsi, nggak bisa ke kabupaten kota. Tapi kalau Sobat Ngarit yang terbawah, anggaplah pengurus Sobat Ngarit tingkat kecamatan. Nah, yang tingkat kecamatan ini secara hukum bisa minta ke kabupaten, bisa minta ke provinsi, bisa minta juga ke pusat. Jadi organisasi Sobat Ngarit Nusantara di tingkat kecamatan itu pada tahun yang sama berarti bisa minta 5 titik itu ya. Kabupaten bisa, provinsi bisa, pusat bisa, pokir juga bisa, koperasi juga bisa. Ya tergantung kecerdasan masing-masing lah. Nah, kalau misalnya Sobat Ngarit Nusantara tingkat provinsi, rekeningnya kan beda. Jadi artinya begini, total kabupaten se-Indonesia ini kalau nggak salah 570. Provinsi ada 38. 38 provinsi ini kan punya rekening masing-masing. 470 kabupaten itu kan punya rekening masing-masing. Ya mungkin satu titik dia korupsi, melakukan perbuatan tidak baik, kan satu titik. Titik yang lain kan belum tentu. Kita tidak usah mudah curiga. Lalu kalau misalnya Sobat Ngarit Nusantara tidak mau juga mendaftarkan ormas di Kemenkumham, dia sudah. Kita berarti beranggapan Sobat Ngarit Nusantara hanya main-main aja, hanya ontran-ontran saja. Kita kan juga tidak terlalu yakin Sobat Ngarit Nusantara ke depan akan menjadi lebih baik. Apalagi nampaknya Mas Yun dan juga yang diberikan amanah Mas Roni dengan Mas Semar, nampaknya akhir-akhir ini kurang semangat. Tapi nggak tahulah ya apakah perasaan saya saja. Karena saya juga nggak mendengar juga Mas Roni mempromosikan atau ngomong Sobat Ngarit Nusantara dalam live TikToknya. Saya lihat senyap-senyap aja. Nah, tetapi kalau memang kawan-kawan mau mendaftarkan Sobat Ngarit Nusantara, selama belum didaftarkan ya boleh-boleh aja. Saya dapat informasi bahwa yang sudah didaftarkan Mas Yun berbadan hukum itu kan logo Sobat Ngarit Nusantara itu sebagai hak ciptanya Mas Yun, itu daftar ke lembaga haki, bukan ormasnya. Nah, supaya nanti tidak tertolak, setiap kita mendaftarkan ormas biasanya kan diminta 3 nama. Ya, misalnya satu kita buat Sobat Ngarit Nusantara, yang kedua Sobat Ngarit Indonesia, yang ketiga Sobat Ngarit Bersatu. Tertolak yang satu diambil kedua, tertolak yang kedua diambil yang ketiga. Malah kalau sudah ada misalnya Sobat Ngarit Nusantara yang di bawah masih tak setuju juga, buat juga Sobat Ngarit misalnya Bali, silahkan. Ya, yang tidak boleh itu persis. Contoh, teman saya di Kota Batam mendaftarkan Yayasan Al-Azhar. Rupanya nggak boleh, karena di Jakarta sudah ada Yayasan Al-Azhar. Caranya yang di Batam dikasih nama ujung, Yayasan Al-Azhar Batam. Nah, baru bisa dia. Yang penting tidak persis sama. Tapi masalahnya, saya ingin ingatkan, kalau bukan Mas Iyun yang mendaftarkan, pertanyaannya, apakah Sobat Ngarit yang dibuat oleh selain Mas Iyun bisa berjalan sebagaimana mestinya?
Ya belum tentu kalau sekedar mencari populernya. Tapi kalau menjalankan organisasi seperti biasanya berdasarkan DRT, ya silakan saja. Karena pemerintah daerah, pemerintah pusat, ketika ada orang mengajukan dana, kan juga tidak melihat siapa ketua populer atau tidak kan. Yang penting ada badan hukum bisa cair. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan itu menjadi pertimbangan kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.